Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terlebih mukarramin para ulama, para ustaz, para asatidz, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Mushola Nurul Falah, Bapak Ustaz Dwi beserta staf jajaran, Bapak Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beriring salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atau curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, kita termasuk pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua dapatkan syafaatul uzma yang besar dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kita membahas surat Yasin ayat yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Barang-barang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan setiap mereka semuanya jami'un akan dikumpulkan lagi kepada kami. Yakni inna kulla makhluqin yujma'u yaumal qiyamah fi hadratina wa nujatihi ala amalihi in khairan wa khairun wa in syarran wa syarrun. Maksud ayat ini, sesungguhnya setiap makhluk akan kumpul pada hari kiamat di hadapan kami, dan kami akan balas semua perbuatannya. In khairan fa khairun, jika perbuatan baik kami akan balas dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, jika perbuatan buruk kami balas dengan keburukan. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang hari kiamat, bulan yang lalu kita sudah membahas kata ulama kaul mu'tamad. Hari kiamat, hari akhir, hari kemudian itu dimulai ketika kita masuk ke liang kubur. Itu namanya ulama bilang alam barzah, alam pemisah, terminal antara alam dunia dengan alam akhirat. Maka yang dimaksud hari kemudian, hari akhir itu dimulai dari kita dimasukkan ke dalam kubur. Singkatnya, ketika kita bisa jawab pertanyaan munkar nakir, selamat. Kalau nggak bisa jawab pertanyaan munkar nakir, celaka. Begitu. Kalau bisa jawab, selamat, dapat nikmat kubur. Kalau nggak bisa jawab, celaka, dapat siksa kubur. Setelah yaumul barzah, setelah alam barzah,
Maka hari akhir yang kedua, tahapan yang kedua, yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Hari berbangkit. Akan dibangkitkan setiap manusia, akan dibangkitkan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Naba ayat 48. Yauma yanfaku fis suri fatatuna abwaja. Kata Allah, pada hari ditiup sangkakala lalu kamu datang dengan berkelompok-kelompok. Jadi sangkakala yang pertama sudah saya ceritain, ngancurin alam semesta beserta isinya. Maka sangkakala yang kedua, membangkitkan manusia. Hujan 40 hari 40 malam. Hujannya kental, mohon maaf kayak sperma. Dan itu yang membangkitkan manusia seluruhnya, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kayak bagaimana hidupnya langsung jadi bayi, kecil, gede, dewasa, langsung kayak begini. Kayak keadaan kita sekarang, nggak kurang, nggak lebih. Cuman yang udah dipotong nggak bakal kembali lagi. Mana yang udah dipotong nggak bakal kembali? Rambut udah dipotong di dunia, ya di akhirat nggak tiba-tiba jadi panjang itu kulit juga. Ya sekarang kuku kita potongin tiap hari Jumat sunnahnya, hari Senin juga sunnah, Kamis juga sunnah. Dipotong, maka itu di akhirat nggak kembali lagi. Kalau kembali lagi panjang banget kuku kita. Ya berapa tahun dulu kita. Itu kita dihadirkan seperti ini keadaannya. Dalam keadaan telanjang bulat, tidak pakai selai benang putih. Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, malu amat nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Enggak ada yang mikirin itu. Orang udah mikirin dirinya masing-masing. Enggak ada yang melihat aib orang, yang ada cuma melihat aib sendiri. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dibangkitkan kita dalam surat An-Naba itu menambahkan daripada surat Yasin ayat 32, dibangkitkan dalam keadaan fatatuna abwaja, datang berkelompok-kelompok. Kata Rasulullah, isna asyara jawfan, isna asyara faujan. Kita nih ketika dibangkitkan lagi di alam kubur ada 12 kelompok. Ada berapa? 12 kelompok. Kira-kira kelompok yang mana yang mau? 1, 2, 3, apa 12? Yang mana kira-kira? Halo? Assalamualaikum. Kelompok yang mana kira-kira? Jangan pengen yang buru-buru baik. Kelompok pertama, kata Rasulullah SAW, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan enggak punya tangan, enggak punya kaki. Dibangkitkan enggak punya tangan, enggak punya kaki. Ini siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini golongan manusia yang suka menyakiti hati tetangganya. Fahada jazaohum wa masiruhum ilan nar. Kalau dia belum taubat, masih terus nyakitin hati dan tetangganya, maka dibangkitkan dari yaumul ba'ats, hari berbangkit, dalam keadaan enggak punya tangan, enggak punya kaki. Nah, itu bilang jadi tuh nyakitin tetangganya, begitu. Ya nggak usah saya bilang ini, kalau nyakitin tetangga. Contohnya banyak begitu. Suka fitnah, nanti ada lagi bagiannya. Suka ngomongin orang, ada lagi bagiannya. Itu bagian daripada satu nyakitin tetangga. Tapi secara spesifik kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim wa jalsu, dalam hadis yang lain. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim dan seorang tetangga dengan tetangga yang lain akhlaknya buruk. Tetangga beli kulkas, dia puyeng. Tetangga beli motor, dia beli bodrek. Makin puyeng dia. Tetangga diomongin sama dia, padahal sesuatu yang tidak dilakuin,
tidak dikerjain. Ngomongin orang dulu kerjaannya. Andai kata benar yang kita omongin, maka itu ghibah. Andai kata bohong yang kita omongin, itu jadi fitnah. Maka ngomongin orang enggak ada untungnya. Benar ghibah, salah jadi fitnah. Kalau gua ngomongin pemerintah bagaimana? Itu bukan ngomongin namanya. Emang pemerintah mah mesti diomongin, dikritik bukan diomongin. Begitu. Katanya nggak mau naikin BBM, ini gua udah beberapa kali terserah dia. Emang siapa yang milih? Lu yang milih. Iya. Maka kalau ngomongin pemerintah itu bukan ngomongin namanya, membicarakan biar lebih perbaikan begitu. Beda antara ngomongin dengan gibahin. Kalau pemerintah memang pelayan masyarakat itu boleh dikritik. Begitu. Jadi orang yang menyakiti tetangganya belum tobat, hadirin yang dirahmati Allah, maka matinya dari yaumul ba'ats, nggak punya tangan, nggak punya tangan. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, golongan yang kedua, bangkit dari kubur dengan rupa babi. Bangkit dari kubur dengan rupa babi, bukan manusia. Ini siapa ya Rasulullah? Orang yang dibangkitkan dari kubur rupanya bukan manusia, rupanya rupa babi. Kata Rasulullah, inilah golongan yang di dunianya suka nyepelein sholat, suka ninggalin sholat. Maka kalau dia mati belum taubat, masih ninggalin sholat aja, dibangkitkan di dalam kubur di yaumul ba'ats nanti di hari kiamat, mukanya bukan muka manusia. Muka apa? Muka babi. Nah, untuk bilang jadi hati-hati hadirin yang dirahmati Allah. Tuh. Bagi orang yang suka ninggalin sholat, bagi orang yang suka menyepelekan sholat. Ada seorang preman taubat rupanya hijrah. Yang namanya preman, dia ngajak kebaikan sama teman-temannya yang lain yang masih preman. Sholat. Kata temannya, lu gak usah ngurusin gua, urusin lu aja sendiri. Lu juga belum benar. Begitu. Namanya preman, jiwanya masih ada. Temennya ngomong begitu, dia ngajak baik-baik, malah ditanggapi dengan tidak baik, ditonjok, dihajar. Hadirin yang dirahmati Allah, dipukul mati itu, mati. Di penjara dia. Malam-malam, ya Allah, saya kan benar ngajak kebaikan. Kenapa saya jadi begini di penjara? Ya orang ditonjok. Mimpi. Dalam mimpinya besok kalau ditanya sama hakim, bilang bukan nonjok orang, nonjok babi. Begitu mimpi dalam mimpinya. Maka ketika di persidangan, JPU jaksa penuntut umum, kenapa kamu nonjok orang? Kata dia, saya bukan nonjok orang, nonjok babi. Kamu nonjok orang? Enggak, saya nonjok babi. Kalau kagak percaya, buktiin aja, di otopsi ulang aja, otopsi ulang. Kalau otopsi pertama nggak bisa rekayasa, gitu ya. Yang kedua nih, gitu, rekayasa. Yuk, lihat aja. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu digali kuburannya, ternyata bukan orang, babi. Itu aja di dunia, apalagi di akhirat. Nah, untuk bilang dia, jadi babi. Orang yang suka di dunia nya kagak sholat, nyepelein sholat, mati belum tobat, kenekat. Jadi apa? Jadi babi. Kalau Superman cuma pakai kostum doang, bisa dibuka. Spiderman pakai kostum doang. Tuh, Superman, Spiderman mana lagi nih? Ini kalau muka babi beneran dia jadi babi. Gara-gara agak sholat. Maka adik-adik, alhamdulillah di musola kita ada program sholat berjamaah setiap hari 5 waktu, dikontrol mengurus sholat atau belum. Itu dalam rangka mendidik anak-anak kita sejak dini, pembiasaan. Sebab kalau nggak dari sejak kecil bakal berat nanti ke depannya. Alhamdulillah. Udah yang begini jangan diganti. Jangan diganti sampai nanti. Kita ngurusin orang ribet, bener nggak?
Mana nggak digaji pikirin nih jamaahnya. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi DKM berat, jangankan kita salah berderajat, kadang-kadang masih salah gitu. Maka kalau lo nyalain ganti ini gitu, kalau mau apa enggak? Kagak mana mau gitu. Orang kagak ada gajinya, coba ada gajinya pasti pada mau. Itu yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, bangkit dalam keadaan bukannya batin gara-gara di dunia kagak sholat, nyepelein sholat. Yang ketiga, begitu dibangkitkan perutnya buncit kayak gunung. Isinya apa? Ular apa kalajengking. Ya Rasulullah, ini golongan manusia yang mana yang ketika dibangkitkan dari alam kubur perutnya buncit kayak gunung, isinya ular apa kalajengking? Kata Rasulullah, ini golongan manusia yang di dunianya nggak mau keluarin zakat, nggak mau keluarin zakat. Lah kan saya udah keluarin zakat 3,5 liter, 2 kilogram beras, itu zakat fitrah, itu zakat diri. Ibarat kendaraan mah bayar pajak STNK-nya tiap tahun diri kita tuh 2 liter, 3,5 liter. Itu zakat pribadi, zakat diri. Ini mah zakat mal yang orang kagak pada tahu, yang orang pura-pura kagak tahu. Zakat mal, setiap punya emas 85 gram, zakatnya 2,5%. Setiap punya simpanan emas 85 gram. Maka hitung aja ibu-ibu yang punya 2 kilo, 3 kilo di rumah, berapa zakatnya? Punya apa enggak? Ada 2 kilo, 3 kilo. Mas Paino berapa kilo? 65 kilo. Maka hadirin yang dirahmati Allah, yang punya hewan ternak setiap 40 ekor zakatnya 1. 40 ekor zakatnya 1. Punya 80 berarti 2. Ini ada nggak 40 nih? Ini kalau ada 1 nih mesti sendiri. Setiap 40 ekor 1 zakatnya. 40 ekor kambing 1 zakatnya. Maka kalau nggak dijakatin tuh dia nanti di akhirat, itu binatang ternak kukunya bakal dirubah sama Allah jadi banyak, jadi kuat yang akan mencakar-cakar, mencabik-cabik orang yang punyanya. Maka kalau punya emas kagak dijakatin, ditimpun doang, ditumpuk doang, nggak dijakatin, maka itu emas akan dilelehkan, dipakai ke tubuh kita, digarap kita dipanggil api neraka bersama emas yang kita miliki. Nah itu bilang deh, zakat penghasilan kalau kami ngikut guru kami. Jadi zakat penghasilan itu dagang dan zakat dagang itu dihitung setahun sekali. Sebab yang namanya dagang enggak tiap bulan untung. Namanya orang dagang ada untung, ada rugi, ada timbang gerau doang. Masa giliran rugi dikeluarin zakat? Enggak, Islam enggak begitu, kagak begitu. Maka diakumulasi setiap tahun. Kita mulai dagang bulan Januari, maka ngeluarin zakatnya bulan Januari juga. Bukan petang-petang Idul Adha, Idul Fitri, Lebaran, Ramadan ngeluarin zakat, enggak. Dilihat dulu haulnya, kapan waktunya, cukup apa kagak. Begitu. Dapat usulan 3 miliar bulan Mei, maka ngeluarin zakatnya bulan Mei tahun depan. Habis duitnya, ya kagak zakat. Lo kok gak zakat? Ya emang kagak cukup setahun. Udah cukup setahun baru keluarin zakat. Begitu. Kalau dikeluarin itu ini tuh namanya bukan zakat, namanya infak, sedekah. Ada orang dagang tiap bulan keluarin, itu bukan zakat. Itu infak, itu sedekah, itu sunnah hukumnya. Yang wajib zakatnya. Yang jangan sampai kelewatan. Pasti kalau yang tiap bulan sedekah, infak, pasti saya baik sangka zakatnya pasti dipikirin. Yang sunnah baik dikerjain, apalagi yang wajibnya. Begitu. Maka orang yang nggak mau keluarin zakat, hadirin yang dirahmati Allah, nanti perutnya buncit kayak gunung, isinya ular sama kalajengking. Nah untuk bilang jadi begitu. Mesti ada keluarin zakat. Kalau tabungan, bagaimana tabungan? Ya seukuran 85 gram.
buat 2, emas buat 3, 600.000 dah. Bener nggak BRT? Iya, tukang perempuan tukang beli emas tahu. Iya, ukuran begitu berarti kalau 600.000, ini kita ambil kecilnya 600.000 kali 85 gram. Ya sekurang 56 juta. Punya duit di tabungan 56 juta. Punya deposito 56 juta. Masukin bulan Mei. Maka keluarin zakatnya kapan? Bulan Mei tahun depan kalau masih ada. Keluarin zakatnya 56 juta dibagi 2,5% berapa Ustaz? Dikit keluarin zakatnya. 10 juta aja cuma 250.000. 10 juta 250.000. Berarti kalau 50 juta berapa? 65 juta cuma 2 jutaan zakat. Kecil. Lalu kenapa berat? Sebab kita ditumpuk-tumpuk. Yang kita pikirin tuh bukannya kewajiban kita, kan duit gua begitu. Setiap penghasilan yang kita miliki itu ada hak orang lain. Setiap hak penghasilan yang kita miliki ada hak orang lain. Itulah zakatnya. 10 juta cuma 250.000. Kalau 100 juta berarti 2 juta 500. 100 juta cuma 2 juta 500, masih ada 97 juta 500, masih banyak. Itu nggak ada apa. Orang Kristen aja 10% tiap bulan 10%, bahkan 20%. Makanya wajar pastor pendetanya kaya-kaya, pada punya mobil, punya motor, digaji. Begitu. Kita nggak minta gaji, kewajiban aja dah sama Allah 2,5% setiap tahun. Maka orang yang nggak membayar zakat, dia berbakat dibangkitkan dalam keadaan perutnya buncit, isinya ular sama kalajengking. Nauzubillah min dzalik. Itu begitu. Nomor 4, mulutnya keluar darah, keluar api, khususnya keluar nanah. Ya Rasulullah, ini golongan mana yang mulutnya keluar api, keluar darah? Kata Rasulullah, ini golongan manusia yang suka bohong dalam berbisnis, dalam dagang suka bohong. Berapa bang? 100.000, 80 ya. Ya kalau 80 mah modalnya aja belum, makanya dibilang modalnya. Bohong dia. Nah ini. Ya kalau mau kasih enggak usah pakai bilang modalnya, padahal mah udah untung. Begitu. Maka orang yang suka bisnisnya curang, culas begitu, maka dia melbaat nanti dibangkitkan dari kubur dalam keadaan mulutnya keluar api, keluar nanah, keluar darah. Kalau itu bilang nomor 5 tuh. Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 4, nomor 5, sembunyi dari orang lain, berbau bangkai. Ini siapa ya Rasulullah? Orang-orang pada ngumpul itu minggir, bukan mau minggir, mau pulang kan? Menjauh dari orang lain karena berbau bangkai. Kata Rasulullah, ini golongan orang yang suka maksiat diam-diam dari orang, gak malu sama Allah. Jadi maksiatnya diam-diam, malu sama orang tapi gak malu sama Allah. Nggak pengen dilihat orang tapi dilihat Allah gak malu. Maksiat ada 2, ada terang-terangan, ada sembunyi-sembunyi. Itu kalau suka kajian di kantor, mohon maaf kadang-kadang di basement di mana, itu kadang-kadang pada maksiat sembunyi-sembunyi. Saya lewat, ini tadinya main gameplay, main running, pada diem. Supir-supir, kalau supir di sini mah enggak. Orang lagi ngaji di sini mah. Tahu kalau minum rumah. Jadi kalau minum majikan kan majikan pada ngantor, dia kan enggak ngapain nih, pada main remi, cekik itu begitu. Saya lewat, bunyi ngapain pak? Lagi kumpul saat gitu. Terus sembunyi, lagi kita tahu dia lagi pada balap. Ya kalau main balap belum mah nggak apa-apa, tapi kan pakai duit yang jadi masalah judi. Walaupun sekarang ada yang online, itu masih kalau online dia, ya itu dah sembunyi-sembunyi. Ada yang terang-terangan. Kita lewat sebentar kurang satu orang ini. Terang-terangan namanya. Ada yang sembunyi, ada yang terang-terangan. Yang terang-terangan ini, maka yang sembunyi-sembunyi aja nanti di hari kiamat
tapi enggak malunya sama manusia, enggak malu sama Allah. Padahal Allah melihat. Tuh, hadirin yang dirahmati Allah. Bapak-bapak silakan minum dulu, saya haus juga. Ini yang lain manis enggak? Alhamdulillah saya juga manis. Dari mana gulanya? Ya dari ibu-ibu semua, dari bapak-bapak semua. Alhamdulillah. Ntar kencing dulu ya. Itu dari situ. Jangan lupa. Ini pesan dari DKM. Jangan lupa. Yang keenam, hadirin yang dirahmati Allah. Terputus kerongkongannya terputus. Kerongkongannya nggak ada, terputus. Jadi kalau kayak leher mah gambleng gitu. Apa? Kayak ayam dipotong, bagaimana kalau sampai putus? Nenggleng. Maka ada orang yang dibangkitkan di hari kiamat dari kubur dalam keadaan kerongkongannya putus. Ini siapa ya Rasulullah? Yang dibangkitkan dalam keadaan kerongkongannya putus, kata Rasulullah, ini orang yang suka jadi saksi palsu dan dusta. Saksi palsu dan dusta. Orang yang bersaksi palsu, dusta, maka dia umur bahas dibangkitkan dalam keadaan kerongkongannya putus. Kamu bilang jadi begitu. Ini banyak kejadian sekarang di masyarakat yang kayak begitu. Ya kita udah jadi rahasia umum dan bagaimana direkayasanya begitu. Penembakan padahal mah nggak ada penembakan, malah ditembak begitu ya. Apalagi ini rekayasa dengan sedemikian rupa, saksinya, itunya segala macam. Itu bakal nanti di akhirat matinya dalam keadaan kerongkongannya putus dibangkitkan. Alhamdulillah jadi kalau udah kebangetan memang tunggu makar Allah. Begitu. Habib Rizik, ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya orang yang membunuh, orang yang nyuruh membunuh, orang yang membiarkan untuk membunuh, otaknya, aktor intelektualnya, hancurin ya Allah. Karena emang bukti-bukti dihancurin sama dia. CCTV nggak ada. Kalau di kilometer 50 CCTV hilang, mati. Kalau di kasus rampok, CCTV disambar petir, gitu, hilang. Kalau di kilometer 50 rest areanya udah rata dengan tanah, udah kagak ada, udah diusir semua untuk menghilangkan jejak. Tapi dia punya makar, Allah juga punya makar. Seolah-olah jejak diulang. Masyarakat jadi kebuka pikirannya. Mohon maaf, yang nuduh, mohon maaf ya, nuduh 6 syuhada itu emang dia salah tuh, emang FPI yang nyerang duluan. Padahal pihak FPI udah menjelaskan, kami lagi ngawal, Habib lagi mau dakwah ke Sentul. Yang buntutin siapa, yang nyerang siapa, sampai difitnah punya samurai lah. Netizen pinter, ini kan samurai yang bekas di Polda Jatim nih, puluhan juta harganya. Pistolnya FPI udah bilangin, kita mah laskar gak ada yang bawa senjata, jangankan senjata pentungan aja enggak. Tapi apa yang terjadi? Difitnah, disiksa, dibunuh, difitnah. Kejadian sekarang hadirin yang dalam Allah, seolah-olah dibuka sama Allah. Tuh begitu tuh, rekayasanya tuh begitu. Nah untuk bilang orang jolim bakal makan kejoliman. Kalau udah kebangetan, Allah akan bukakan. Hadirin yang dirahmati Allah, yang dulu di pihak mereka yang nyala-nyalain, membelain mereka, taubat. Oh ya gue salah ya, gue nyala-nyalain FPI, nyala-nyalain orang. Ya begitu, taubat aja. Daripada di pihak yang salah, mendingan di pihak yang benar. Ingat Nabi Ibrahim alaihissalam, ada burung sama cicak. Burung ngambilin air buat matiin, cicak niup-niupin. Burung walaupun itu api gak padam, tapi kata Allah itu keberpihakan, dia di pihak yang mana. Cicak
Walaupun dia nyup-nyupin gak makin gede, tapi itu menjadi ciri dia di pihak yang mana. Kenapa cicak nyup-nyupin biar apinya makin gede? Karena di pihak jahat berarti. Burung walaupun gak seberapa angin air gak padat, tapi dia di pihak yang baik. Maka kita yang dulu nyala-nyalain, yang kita kagak tahu, yang terbawa provokasi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah dibukain sama Allah. Diulang seolah-olah cerita itu buat menyadarkan kita. Yang ketujuh, golongan yang gak punya lidah mengalir nanah dan darah. Gak punya lidah mengalir nanah dan darah. Itu golongan apa ya Rasulullah? Golongan orang yang gak mau bersaksi dengan benar. Dia tidak mau bersaksi, tahu kejadiannya tapi gak mau bersaksi dengan benar. Gak mau bersaksi dengan benar aja, gak punya lidah, dia berbahak, keluar nanah dan darah, apalagi saksi palsu. Begitu. Nah itu bilang jadi nggak mau bersaksi dengan benar. Begitu. Nggak mau bersaksi dengan benar. Bahkan orang yang saksi palsu ini hidupnya bakal menderita, hidupnya bakal sulit, hidupnya bakal susah, hidupnya bakal penuh rasa bersalah. Makanya ada satu orang yang minta maaf sama Habib, minta maaf karena udah memberatkan hati. Masalah kasus rumah sakit Omni. Apa tuh maksudnya Omni? Habib ditanya, Habib sehat? Saya sehat. Cuma ngomong begitu doang. Padahal maksud kesehatan mah lagi kurang sehat. Cuma gara-gara ngomong saya sehat doang, kan dikejar. Yang saya tahu, kita kan kalau ditanya sehat Pak, pasti jawaban kita sehat. Cuma gara-gara ngomong begitu doang dikejar. Begitu. Munarmat. Jadi Mulyadi cuma gara-gara bilang, mohon maaf, jin buang anak dikejar, dibuat-buat pasalnya mereka. Itu hukum dunia. Habib nanti sampai ketemu nanti di hukum akhirat. Pada dia JPU. Nomor 7 tuh, yang gak mau bersaksi dengan benar aja, lidahnya putus, apalagi saksi palsu. Begitu. Nomor 7. Nomor 8, kepala di bawah, kakinya di atas, darah mengalir. Dari mana ini hadirin yang dirahmati Allah? Ini orang yang suka berzina, di dunianya suka berzina. Maka keluarnya dari alam kubur itu alam barzah, palanya di bawah, kakinya di atas, darahnya mengalir ke beti-beti. Bagi siapa ini? Orang yang dulunya suka berzina, mati belum tobat. Kalau udah tobat ya kagak. Kalau udah tobat enggak. Maka yang kita masih hidup ini maknanya masih dikasih waktu untuk tobat. Alhamdulillah. Begitu. Aku udah pernah dulu begini begitu dulu. Masuk kategori ini nggak masuk kalau belum tobat. Kalau dosanya ke bawah mati. Tapi kalau udah tobat, dosa kita gede, ampunan Allah lebih gede. Dosa kita banyak, ampunan Allah lebih banyak. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya kerongkongan. Selama masih hidup, masih bisa melihat matahari terbit, masih bisa menghirup, masih bisa minum teh manis. Maknanya masih diterima taubat kita. Jangan sampai nyesel kalau udah nyawa baru taubat udah kagak diterima. Nah, untuk bilang saya dulu suka zina Ustaz. Enggak ngapa-ngapa itu dulu. Yang penting sekarang udah tobat. Apa ada yang Ustaz, saya mau berangkat haji atau umroh, berangkat umroh, dia bilang, terus saya suka berzina, nanti barang saya sudah busuk dong Ustaz. Kagak. Lah kok enggak, katanya di sana dibalas. Iya itu Mekah Madinah, Allah mah enggak jago kandang, kalau mau balas di situ juga bisa. Ngapain tunggu di sana? Tapi bagaimana Ustaz? Di sini taubat. Sebelum berangkat taubat ya Allah, saya taubat ya Allah. Nanti di sana taubat juga. Entar enggak ngapa-ngapa Ustaz, enggak ngapa-ngapa. Berangkatlah dia. Pulang nyampe ke rumah. Ustaz, beneran Ustaz, enggak ngapa-ngapa saya. Begitu. Kira masih oleh-oleh kali kita bilang ngapa-ngapa. Enggak ngapa-ngapa. Iya emang enggak ngapa-ngapa. Kecuali yang di sana bikin dosa, bikin dosa. Gua mah orang Betawi gak bakal nyasar, sombong. Muter baik. Sampai sore kagak ketemu. Ya jahat amat, tega banget kagak dicariin. Kalau kita nyariin, kita kayak orang bego. Dia nyari, kita nyari. Sama-sama jalan, orang bakal ketemu. Terus tungguin aja. Kita kan pulang bebek.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah sombong saya. Baru kebuka lagi pintunya. Pulang baru bisa. Itu maksudnya begitu. Tapi bagi kita yang masa lalunya gelap, jangan takut umroh, jangan takut haji. Di sini tobat, di sono tobat, dan di sono bikin banyak pahala. Satu kali sholat di sono, satu kali sholat nih sama dengan 100.000 kali sholat di sini. So, kita sehari cuma 5 waktu, berarti 20.000 waktu, 20.000 tahun, 20.000 waktu, 20.000 waktu berapa tahun dibagi aja, kurang lebih hadirin yang dirahmati Allah 56 tahun. Satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 56 tahun sholat di Indonesia. 2 kali berarti udah 112. Makanya ada orang yang habis sholat 2 kali di Masjidil Haram, sholatnya di hotel lain. Bapak kenapa nggak ke masjid? Pahala udah banyak. Bukan itu maksudnya, tapi haji mumpung banyak-banyakin pahala. Mudah-mudahan kita bisa umroh, bisa haji. Amin. Ya Allah. Yang ke-9, wajahnya hitam, wajahnya angus, matanya keluar kayak golek-golek. Kalau golek kan matanya keluar tuh kayak orang copot nemplok doang. Ini golongan mana ya Rasulullah? Ini orang yang suka makan harta anak yatim secara zalim. Wajahnya hitam, matanya keluar, perutnya berisi api. Kata Quran kan begitu. Orang yang makan harta anak yatim, pada hakikatnya dia masukin bara api neraka ke perutnya. Dapat sumbangan 1 juta, buat yatim 300, buat dia 700. Ini yang jolim. Gedean dianya sama yatimnya. Jadi bukan benar-benar ngurusin yatim, benar. Bukan yang gemukin yatim, ngurusin yatimnya ngurus, dia gemuk. Ini benar-benar jadi pengurus yatim, yatimnya ngurus, dia gemuk. Dapat sumbangan 1 juta, buat yatim 300, buat dia 700. Segedean buat dia, ini yang jolim. Ini yang jolim. Tapi kalau yang ngurusinnya benar mah, ana wa kafirul yatim wa hakaja. Kalau ngurusin yatim benar, aku sama yang nyanturin yatim seperti jari tengah apa jari telunjuk. Dekat sama Rasulullah di surga. Amin ya Allah. Itu yang banyak yang jual itu, yang di sana di luar gua tuh, yang buka pelang begitu. Kan di sinetron ada ajab ilahi itu, yang suka jolim segala macam dibuka. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Yang 10, penyakit kusta dan lepra. Kalau penyakit gatal dikaruk, makin gatal, tapi di kulit nggak apa-apa. Tapi kalau penyakit kusta, penyakit lepra digaruk, dagingnya ngikut, sampai tulang kadang-kadang kelihatan. Ini penyakit kusta sama lepra. Ini siapa ya Rasulullah? Yang dibangkitkan punya penyakit kusta sama lepra. Ini orang yang di dunianya durhaka sama kedua orang tuanya, mati belum tobat, maka dibangkitkan dalam keadaan punya penyakit kusta dan lepra. Nah, dibilang jadi yang nomor 11, idiot, mohon maaf, giginya kayak tanduk sapi. Dalam dari juga punya gigi kayak tanduk sapi. Jangan kayak tanduk, kayak boneng aja kita dari. Mohon maaf nih. Bagaimana kayak tanduk sapi giginya? Ini golongan siapa ya Rasulullah? Yang dibangkitkan dalam keadaan idiot, mohon maaf, giginya kayak tanduk sapi, lidahnya menjulur sampai ke perut, perutnya menjulur sampai ke lutut, lututnya menjulur sampai ke tangan, udah hancur-hancuran dah. Ini siapa ya Rasul? Ini yang di dunianya suka minum minuman keras. Air keras bukan, minuman yang memabukkan. Yang suka minum minuman keras, minum minuman yang memabukkan, di akhirat dibangkitkan dalam keadaan apa tadi? Idiot. Apa? Giginya kayak tanduk sapi, lidahnya menjulur sampai ke perut, perutnya menjulur sampai ke lutut, lututnya di muka. Bagi orang yang suka minum minuman keras, kalau belum tobat, pokoknya intinya dia belum tobat, girang-girang ini. Emang kata Allah begitu. Kalau udah tobat mana terima. Ini yang belum tobat, matinya lagi ngekek botol. Ya, lagi ngekek botol mati. Botol dicekek-cekek sampai ceking itu botol gagangnya. Tapi gede gagangnya. Ntar dicekek kembali jadi kecil. Nomor 12, hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir nih, karena kata Rasulullah,
kita dibangkitkan dalam keadaan 12 kelompok. Yang ke-12 nih, mana wajahnya bagaikan sinar rembulan, bagai bulan purnama di malam hari, melewati sirat secepat kilat. Ini siapa hadirin yang dirahmati Allah? Bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangkitkan dalam keadaan wajah yang bersinar kayak bulan purnama. Ya Rasulullah, kaifa ta'rifuna min ummati? Ya Rasul, bagaimana engkau tahu umatmu? Bagaimana engkau tahu itu umatmu? Dari mana tahu engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Gurran muhajarin min ansari wudu. Aku tahu umatku yang bercahaya wudu. Jadi di akhirat dari sekian banyak miliaran manusia, bukan miliaran lagi, triliunan manusia, Rasulullah tahu yang mana umatnya, yang mana bukan umatnya, yang mana umatnya. Kata Rasulullah, yang mukanya bercahaya wudu itu umatku. Umat janalaha, kemari wahai umatku, Rasulullah muhajiruna min asal wudu. Aku tahu engkau dari cahaya-cahaya wudumu. Alhamdulillah. Jadi kira-kira kalau orang wudu sholat apa enggak? Ya sholat. Maka Rasulullah sudah tahu kita umatnya dari cahaya muda, dari cahaya wajah kita yang kena sinar air wudu minimal sehari 5 kali. Alhamdulillah. Udah dibangkitkan kita, maka kita akan digiring ke Mauqif. Mauqif apa? Padang mahsyar. Berapa lama? 3000 tahun. Enggak ada dataran tinggi, enggak ada dataran rendah, semuanya rata. Dibangkitkan dalam digiringnya 3 kelompok. 1 dengan keadaan berjalan kaki, 2 naik kendaraan mewah, 3 kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ini siapa? Don't go anywhere, bulan depan aja. Bunyi titit. Ini aja bulan depan aja. Langsung tutup ya saya. Saya mau besan, berangkat besan dulu. Simpan aja saya pertanyaan. Simpan aja ditungguin orang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kita maaf. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersama-sama kita dikatakan yang jamaah pada minggu pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang diperoleh dapat berbuah menjadi amal kita dalam kehidupan kita dan